hari Minggu. Selamat ketemu kembali dengan Tante Sondang. Tante Sondang yakin pasti adik-adik di rumah sudah bilang, wah, ayo kita buka kelas skala minggu karena sudah kangen sama Tante Sondang. Bener nggak? Enggak ya. Tante Sondang sih kangen banget nih sama semua adik-adik skala minggu asuhan. Tante Sondang ingin sekali mengajak adik-adik memuji Tuhan bersama. Kita akan memulai skala minggu kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian hati senang. Hati senang-senang, hati adik-adik di rumah juga pasti senang. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Hati senang. Mana gerakannya? Hati senang, hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Sekali lagi, hati senang ya ya, hati senang ya ya, hati senang di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Yes, senang kan? Sama senang, adik-adik? Adik juga tentunya senang. Oke, sebelum Salah mau absen dulu deh. Mana ya? Siapa nih anak-anak yang sudah duduk manis? Yang ingin sekolah minggu? Senang sekali, ini adalah anak-anak sekolah minggu yang selalu rajin datang ke sekolah minggu. Kalau anak-anak rajin datang sekolah minggu, Tante Sondang yakin anak-anak semua akan tumbuh menjadi anak yang pintar. Siapa yang menjadi anak pintar? Tante Sondang mau, adik-adik juga pasti mau. Oke, sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, Tante Sondang mau ajak adik-adik semua tunduk kepala, kita berdoa. Mana tangannya adik-adik? Ini tangan Tante Sondang, kita lipatkan, tutup mata.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan buat kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan boleh menjaga kami, memelihara kami dengan cinta kasih Tuhan. Lindungi kami Tuhan dari mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan berkati sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Tolong kami dapat memuji Tuhan dengan baik, dapat memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan juga kami dapat duduk manis pada saat kami mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Tante Elina. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti setiap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sakit, Tuhan jamah hingga mereka boleh sembuh seperti sedia kala. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke. Tiba waktunya untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tante Sanang berkali-kali bilang sama adik-adik bahwa walaupun masih kecil, adik-adik pastinya sudah bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan cara seperti apa? Ada yang mau jawab? Ya, benar. Dengan cara menyisihkan sebagian dari uang jajan adik-adik. Nah, seperti biasa, uang persembahan adik-adik dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan. Yang mana amplop persembahan ini nanti dapat adik-adik titipkan kepada mama papa. Uang yang adik-adik berikan untuk persembahan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini, dan juga dapat dipakai untuk menolong saudara-saudara seiman kita yang berkekurangan. Jadi, pada saat adik-adik memberikan persembahan, artinya adik-adik sudah mau berbagi dengan saudara seiman kita yang sedang berkekurangan. Bapak Ibu juga kami harapkan persembahan dan perpuluhannya. Terima kasih untuk kesediaan Mama, Papa, adik-adik yang selalu memberikan persembahan dan perpuluhan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan cerita Alkitab dari Tante Elina. Cerita Alkitab kita hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, di mana Tuhan melihat hatiku. Adik-adik perhatikan gambar berikut. Wah, Tuhan Yesus sayang sama anak-anak. Adik-adik perhatikan nggak? Di sini walaupun warna kulit mereka berbeda, ada yang putih, hitam, kuning, Tuhan sayang pada mereka semua. Lihat, wah ada yang pakai kursi roda, artinya kakinya lagi sakit, kakinya cacat. Tapi lihat, semua teman-temannya mau bermain dengan dia. Ingat ya, tidak boleh mencela atau mengejek orang yang cacat, karena Tuhan tidak suka pada anak-anak yang tidak berbuat baik. Tuhan ingin anak-anak asuhan selalu berbagi, selalu baik sama orang-orang, sama teman-teman, baik dia cacat maupun dia sempurna. Oke, nanti Tante Elin akan menjelaskan lebih lengkap lagi untuk adik-adik. Sebelum kita masuk ke dalam cerita Alkitab, Tante Sana mau ajak adik-adik untuk sekali lagi memuji Tuhan. Mata Tuhan melihat. Jadi, kalau adik-adik ingin melakukan hal yang tidak baik, adik-adik selalu ingat akan pujian kali ini. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kakak berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat dosa, ingat Tuhan melihat.
Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, sekarang adik-adik duduk manis kembali. Kita panggil Tante Elin sama-sama yuk. 1, 2, 3, Tante Elin. Adik-adik asuhan, bertemu lagi di dalam sekolah minggu dan hari ini kita mau sama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Siapa yang sudah siap? Semuanya sudah siap? Ya, bersikap yang sopan mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Hari ini Kak Elina mau membawakan sebuah cerita yang berjudul tataram-taram. Judulnya adalah Tuhan melihat hatiku. Judulnya apa adik-adik asuhan? Tuhan melihat hatiku. Kak Elina mau di mana nih posisinya ya supaya adik-adik bisa lihat. Nah, Tara. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab yang berjudul Tuhan melihat hatiku. Dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Adik-adik asuhan, tahu nggak? Ada seorang nabi yang bernama Nabi Samuel. Nih, yang sekarang ada di sebelah Kak Elina nih. Namanya Nabi Samuel. Nabi Samuel ini diberikan tugas oleh Tuhan untuk pergi ke satu kota yang bernama kota Bethlehem. Namanya kota apa? Kota Bethlehem. Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Hai Nabi Samuel, cepatlah ke kota Bethlehem. Di situ kamu adakan persembahan korban dan undang keluarga Bapak Isai. Karena aku mau pilih salah satu anaknya untuk menjadi raja di Israel." Ternyata Nabi Samuel taat kepada perintahnya Tuhan. Nabi Samuel langsung bersiap-siap, kemudian membawa korban untuk dipersembahkan di kota Bethlehem. Setelah berjalan sampai di kota Bethlehem, Nabi Samuel menemui Bapak Isai. "Hai, Bapak Isai, ajak semua anak-anakmu ke sini, ke acara persembahan kurban ini. Karena Tuhan mau memilih salah satu anakmu." Setelah mendengarkan kata-kata Nabi Samuel itu, Bapak Isai merasa senang. Kemudian memanggil anak-anaknya dan memperkenalkan anak-anaknya kepada Nabi Samuel. Ini, anak-anakku, Pak Nabi Samuel, ya, silahkan, mana yang mau dipilih dan diberkati. Ketika melihat anak-anaknya Isai, Nabi Samuel berkata dalam hati,
nih, sepertinya Tuhan akan pilih yang badannya paling besar, yang mukanya paling tampan, yang kelihatannya sangat kuat. Awalnya Nabi Samuel berpikir seperti itu. Lalu Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, tidak, tidak, tidak. Aku tidak melihat penampilannya. Aku tidak melihat badannya yang besar. Aku tidak melihat wajahnya yang paling tampan. Karena Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan akan memilih dan memberkati orang-orang yang hatinya paling mengasihi Tuhan. Jadi ketika Nabi Samuel melihat anak-anak ini, coba lihat yang pertama. Yang pertama itu kakak Eliab. Mungkin ini ya yang dipilih Tuhan karena badannya paling besar. Ternyata setelah Nabi Samuel tanya kepada Tuhan, tidak. Ya, Tuhan tidak memilih kakak Eliab. Dipanggil lagi anak berikutnya, yaitu kakak Abinadab. Nah, apakah ini yang Tuhan pilih? Apakah ini yang hatinya paling mengasihi Tuhan? Ternyata tidak juga. Dipanggillah kakak yang berikutnya, kakak Simea. Apakah kakak Simea yang paling dipilih Tuhan? Ternyata juga tidak. Nah, ini anak-anaknya Bapak Isaya yang paling besar sampai yang paling kecil. Ternyata dari semua yang ada di sini, masih ada satu yang belum diundang. Jadi, Nabi Samuel tanya kepada Bapak Isai, Pak Isai, apakah dari semua anak-anakmu ini sudah hadir ke acara persembahan kurban? Karena dari antara yang ini, Tuhan belum menyatakan mana yang dipilih, mana yang Tuhan lihat hatinya paling Tuhan sukai. Jadi Bapak Isai bilang, betul, masih ada satu anakku di padang yang lagi menjaga domba. Anakku yang lagi menjaga kambingnya. Dia belum datang ke sini. Tapi dia paling kecil. Badannya nggak sebesar kakak-kakaknya. Apakah perlu diundang juga? Nabi Samuel tetap meminta agar anak yang paling kecil yang bernama Daud ini tetap diajak dan dipanggil ke persembahan kurban. Nah, setelah Daud datang, Nabi Samuel melihat, wah, Tuhan, apakah ini orang yang kau pilih? Apakah ini orang yang mau kau berkati menjadi raja atas Israel? Tuhan menjawab, ya, inilah anak yang kupilih, yang hatinya paling mengasihi Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat penampilan, tetapi melihat hatinya. Jadi, Nabi Samuel dengan taat memberkati Raja Daud yang nanti akan menjadi raja, supaya dia memimpin bangsa Israel. Wah, ternyata kita belajar ya hari ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Tuhan tidak melihat penampilan, tidak melihat badannya yang besar, atau melihat wajahnya yang paling cantik dan tampan, tapi Tuhan melihat hati. Apakah hati kita hati yang baik? Apakah hati kita mengasihi Tuhan? Apakah hati kita memuji Tuhan? Itulah yang Tuhan lihat. Jadi kita mau belajar sikap hati yang baik itu seperti apa? Seperti gambar-gambar ini, ya, sikap hati yang baik dapat ditunjukkan dengan sayang atau mengasihi keluarga, juga teman-teman. Nih, misalnya mau berbagi, mau membantu, mau bermain bersama dengan rukun. Itu adalah contoh dari sikap hati yang baik. Selain itu, kita juga mau seperti ini nih. Seperti anak-anak ini ya, yang mau saling memaafkan. Kalau ada yang tidak sengaja berbuat salah, kita harus mau meminta maaf. Lalu kalau ada yang salah dengan kita, nggak sengaja jatuhin makanan kita,
nggak sengaja jalan nabrak kita. Ya, lalu dia minta maaf. Apakah kita mau memaafkan? Ya, sikap hati yang baik adalah mau meminta maaf dan memaafkan kalau ada orang yang salah dengan kita. Kemudian, sikap hati yang baik juga dapat dilakukan dengan menolong keluarga dan teman-teman. Seperti gambar ini, ada yang menolong mama merapikan baju, ada yang menolong temannya, ada yang temannya jatuh, aduh, ya langsung ditolong. Itu adalah contoh sikap hati yang baik. Dan sikap hati yang baik berikutnya adalah taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan seperti yang ada di gambar-gambar ini. Coba lihat nih, ada apa aja ya? Ada yang rajin berdoa. Ada lagi yang taat membaca Alkitab. Ada lagi yang mau bersama-sama memuji Tuhan. Adik-adik, sama seperti Daud yang suka memuji Tuhan, kita juga mau taat kepada Tuhan, ya, memuji-muji Tuhan, taat berdoa, dan belajar firman Tuhan dari membaca Alkitab bersama dengan keluarga. Nah, kita adik-adik, asuhan, jika kita semua mempunyai sikap hati yang baik, maka kita akan menjadi anak-anak pilihannya Tuhan Yesus. Ya, kalau anak-anak asuhan mempunyai hati yang baik, kita akan menjadi pilihannya Tuhan Yesus. Seperti Tuhan yang memilih Raja Daud karena punya hati yang baik, Tuhan pun akan memilih anak-anak asuhan, adik-adik asuhan yang punya hati yang baik. Dan kayak Lina yakin, adik-adik asuhan semuanya mau belajar menjadi anak yang punya hati baik. Oke, ini ayat hafalan kita dari 1 Samuel 16 ayat 7c. Tuhan melihat hati. Satu kali lagi, pakai gerakan ya. Tuhan melihat hati. Dari 1 Samuel 16 ayat 7c. Nah, adik asuhan, kita mau menutup cerita Alkitab hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Ada yang tahu lagunya lagu apa? Yuk, kita mau menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Semuanya adik-adik ngikutin dari rumah ya lagu ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan, apa yang baik, apa yang jahat atau tidak baik. Karena itu adik-adik asuhan, kita mau selalu belajar untuk berbuat yang baik dan punya sikap hati yang baik seperti siapa tadi? Seperti Daud. Oke, kita mau akhiri cerita Alkitab kita dengan berdoa. Semuanya ambil sikap berdoa. Lina akan pimpin doanya ya. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini adik-adik asuhan boleh belajar cerita Alkitab mengenai Tuhan yang melihat hati.
Biarlah melalui cerita ini kami boleh terus belajar mempunyai hati yang baik, hati yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan juga keluarga kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, diberikan tugas yang baik. Terima kasih Tuhan, biarlah adik-adik asuhan, guru-guru dan juga keluarga senantiasa ada dalam keadaan yang sehat dan boleh bertemu kembali dalam sekolah minggu berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik asuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik asuhan. Hari ini kita mau mendengarkan satu cerita tentang anak perempuan yang baik hatinya. Nah, satu kali anak perempuan yang baik hati ini pergi bermain di taman bersama ayahnya. Main perosotan, kemudian bermain ayunan. Senang sekali ya adik-adik asuhan. Siapa di antara kalian yang juga suka main ayunan seperti anak perempuan yang baik ini? Dia kemudian cari permainan yang lain, memanjat-manjat pohon. Oh, seru sekali. Akhirnya setelah lelah dan lapar, mereka duduk di bangku taman. Anak perempuan ini berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku bawa kue kesukaanku. Aku mau berbagi ya untuk ayah." Ternyata setelah dipecahkan kuenya, ada seekor tupai yang melihatnya dengan muka lapar. Anak perempuan ini bertanya, "Hai tupai, apakah kau lapar? Kau mau memakan kue ini?" Ia kemudian memecahkan kembali kuenya. Tapi belum sempat memakan, ada seekor burung yang juga datang melihatnya dengan muka kelaparan. "Hai burung, apakah kau juga lapar? Ini aku berikan untukmu." Senang sekali burungnya. Dia kembali memecahkan kuenya. Dan sebelum makan, tiba-tiba ada kucing yang juga melihatnya dengan muka kelaparan. Dia berkata, "Hai kucing, apakah kau juga lapar? Aku berikan." Kemudian potongan terakhir mau siap-siap dimakan. Ternyata ada musang yang juga kelaparan. Akhirnya anak perempuan ini memberikan potongan yang terakhir kepada musang. Ayahnya merasa bingung dan bertanya, "Anakku, kenapa kau berikan semua kuenya? Bukankah itu kue kesukaanmu?" Kemudian anak perempuan ini dengan senyum menjawab, "Ayah, tidak apa-apa, itu memang kue kesukaanku. Tapi sepertinya mereka lebih membutuhkan karena terlihat sangat lapar. Aku dengan senang hati memberinya." Nah, anak yang baik hati ini seperti di dalam Alkitab, karena Tuhan itu senang melihat orang-orang yang baik hati dan mau memberi dengan sukacita. Inilah cerita kita pada sekolah minggu. Terima kasih adik-adik asuhan. Sampai jumpa.